Saya Yolanda Renata. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya yang berjudul Aplikasi Pembayaran Kosan. Di sini saya bertujuan untuk mempermudah transaksi pembayaran kosan bagi pemilik kosan dan penghuni kosan atau penyewa kosan. Di sini saya akan mulai menjelaskan pertama yaitu flowchart-nya terlebih dahulu. Pertama, kita akan mulai dari start. Memulai program. Di sini setelah memulai programnya, di sini ada inputan nama dan nomor kamar. Setelah itu di sini ada program akan masuk ke pilihan pembayaran. Pilihan pembayaran ada tunai atau angsuran. Nah, kita pertama apabila dia memilih tunai, maka program akan langsung mencetak struk tunai dalam bentuk kwitansi. Setelah program sudah mencetak struk, maka program akan masuk ke pilihan lanjutkan atau keluar. Nah, lanjutkan ini akan masuk kembali. Programnya akan ke inputkan nama dan nomor kamar. Untuk bertujuannya untuk menginputkan lagi transaksi pembayaran. Nah, di sini akan masuk lagi ke pilihan pembayaran tunai atau angsuran. Nah, apabila kita memilih angsuran, maka program akan menjalankan inputan pembayaran awal. Di sini kita akan menginputkan pembayaran yang pertama kita akan masukkan. Karena angsuran ini artinya untuk cicilan seperti itu. Di sini ada proses hitung sisa pembayaran. Di sini ada rumusnya, sisa sama dengan harga per kamar dikurangi pembayaran awal yang tadi pertama kita inputkan. Setelah itu ada cetak struk angsuran, maka program akan masuk ke pilihan lanjutkan atau keluar. Apabila kita memilih keluar, maka program selesai dilaksanakan atau diproses. Setelah itu kita akan masuk ke program. Saya menggunakan Visual Studio 2010 untuk pemrogramannya. Di sini saya akan menjelaskan dari tahap per tahap. Di sini saya sudah memasukkan library-nya, ada stdio.h, stdlib.h, dan ada string. Di sini sudah saya deklarasikan beberapa, dan saya menggunakan tipe data float, chart, dan integer, dan void. Pertama, saya akan menjelaskan, saya membuat main-nya terlebih dahulu. Nah, saya membuat main-nya ini untuk tampilan awal. Pertama, kita masukkan dulu, inputkan nama dan nomor kamarnya. Di sini saya munculkan nama, lalu kita akan inputkan nama, lalu akan ditampung. Karena nama menggunakan tipe data char, maka saya menggunakan %s. Setelah itu di sini ada print nomor kamar. Karena saya menggunakan nomor kamarnya itu integer, maka ditampungnya menggunakan %d. Nah, di sini sudah ada pilihan pertama tunai atau angsuran. Lalu kita akan masukkan inputkan pilihan pembayaran. Setelah itu dia akan scan menampung. Setelah itu dia akan masuk ke fungsi if else. Nah, di sini ada jika dia memilih satu, maka dia akan masuk ke fungsi yang sudah saya deklarasikan, yaitu tunai. Apabila dia memilih 2, maka dia akan masuk ke angsuran. Apabila tidak memilih antara 1 dan 2, maka akan muncul hanya tersedia pilihan tunai dan angsuran. Ada sistem pause dan return-nya. Nah, kita pertama akan pilih 1, yaitu tunai. Dia akan masuk ke fungsi tunai seperti ini. Di sini sudah ada, pertama akan munculkan nama kamar atau tipe kamar.
Nah, tipe kamar ini karena konsep kosnya ada 3 lantai, maka lantai pertama itu ada raffles, lantai kedua ada anggrek, lantai ketiga ada tulip. Di sini ada lantai 1 itu untuk nomor kamar 1 sampai 10, lantai 2 untuk 11 sampai 20, dan lantai 3 untuk 21 dan 30 sampai 30. Jika dia memilih satu raffles, maka dia ada di sini saya menggunakan STR CPY tipe Rafflesia. Di sini saya menggunakan ini karena saya memanfaatkan library string. Maka saya dapat menggunakan STR CPY dengan memanggil tipe yang sudah saya deklarasikan tadi. Sudah ada tipe. Lalu saya panggil Rafflesia. Nah, di sini ada harga sama dengan 900.000 dan dia akan mencetak stroke. Nah, stroke-nya ini saya sudah membuatnya lagi seperti ini, stroke untuk tunai. Di sini ada nama, saya panggil persen S, terus ada tipe kamar yang tadi sudah diinputkan juga, ada persen S, terus ada nomor kamar. Setelah itu jumlah pembayarannya, yaitu harga per kamarnya. Setelah itu ada lunas, seperti itu. Nah, apabila dia memilih dua yaitu anggrek, maka sama dia memanggil dulu STRCPY ini tipe, lalu anggrek, harga sama dengan 7.300.000, lalu dia mencetak struk untuk tunai. Begitu pula dengan apabila dia memilih nomor kamar 3 yaitu tulip, seperti itu. Nah, apabila tidak memilih antara 1, 2, dan 3, maka akan mencetak hanya tersedia 3 pilihan tipe kamar kosan, seperti itu. Nah, apabila saat kita pilih setelah kita pilih tunai, apabila kita memilih setelah dia mencetak struk untuk tunai, maka kita panggil submenu. Submenu ini adalah pilihan antara dia lanjutkan atau keluar, seperti ini. Submenu ini saya buat seperti mencetak pertama lanjutkan dan kedua keluar. Nah, di sini ada silahkan masukkan pilihan Anda, itu inputan. Maka pilihannya akan ditampung, di scan. Lalu saya menggunakan fungsi switch case. Pertama, apabila dia memilih nomor 1 lanjutkan, dia akan masuk lagi kembali ke main. Mainnya itu adalah memasukkan nama, nomor kamar, dan pemilihan pembayaran. Nah, apabila dia memilih 2 keluar, dia langsung keluar. Apabila tidak memilih keduanya, maka akan mencetak maaf pilihan tidak tersedia. Nah, apabila dia melanjutkan, saya akan menjelaskan yang angsuran. Angsuran sama tampilan awalnya seperti tunai, ada nama kamar atau tipe kamar ini, ada raffles, anggrek, dan tulip. Nah, setelah dia memasukkan tipe kamar akan ditampung, maka jika dia memilih 1, maka kita memasukkan dulu pembayaran awalnya. Setelah memasukkan pembayaran awal, maka akan ditampung karena menggunakan tipe data float, maka persen F yang kita gunakan. Di sini ada rumusnya, sisa sama dengan Rafflesia, yaitu harga. Ini sudah saya deklarasikan terlebih dahulu di atas, dikurangin bayar. Bayar itu yang tadi pertama masukkan pembayaran awal yang kita inputkan. Saya menggunakan lagi STRCPY untuk memanggil Rafflesia. Setelah itu saya mencetak struk 2. Struk 2 ini untuk
kwitansi angsuran seperti ini. Di sini ada nama, tipe kamar, nomor kamar, jumlah pembayaran. Jumlah pembayaran itu adalah pembayaran yang kita inputkan. Setelah itu ada sisa pembayaran, sisa dari tunggakan kosan yang harus kita bayar. Setelah itu ada kata-kata pelunasan dilakukan 2 minggu setelah pembayaran awal, seperti itu. Nah, untuk memilih 2 dan 3 sama, ada di sini sama. Apabila tidak memilih 1, 2, dan 3, maka akan muncul maaf pilihan tidak tersedia. Nah, setelah memunculkan struk untuk angsuran, di sini juga saya memanggil lagi submenu. Submenu itu yang mengeluarkan pilihan lanjutkan atau keluar, seperti itu. Nah, kita akan melihat hasilnya atau kita akan coba programnya. Di sini saya akan memasukkan nama dan nomor kamar, kita pilih 1. Lalu kita pilih tipe pembayarannya. Kita akan pilih pertama tunai, dan kita akan memilih nama kamarnya, tipe kamar 1. Dia akan mencetak kwitansi pembayaran untuk flow house, yaitu Yolan Rafflesia dengan nomor kamar 1. Jumlah pembayarannya adalah 900.000. Ini adalah lunas. Nah, apabila kita mengetik 1, lanjutkan, maka dia akan masuk lagi untuk menginputkan nama. Nah, kita akan coba nama yang berbeda. Nama kamarnya, nomor kamar kita pilih 23. Kita akan pilih pembayarannya, kita akan pilih angsuran. Nah, kita akan menginputkan lagi tipe kamar atau nama kamarnya. Kita akan masukkan 3. Kita akan masukkan pembayaran awalnya. Kita akan masukkan 800.000. Dia akan mencetak kwitansi untuk pembayaran angsuran. Di sini ada nama, terus tipe kamarnya, nomor kamar 23, jumlah pembayaran awalnya adalah 800.000 dan sisa pembayarannya 1.200.000. Pelunasan dilakukan 2 minggu setelah pembayaran awal. Nah, setelah itu kita akan coba untuk keluar. Nah, seperti itu. Seperti itu tugas besar yang saya lakukan. Terima kasih. Maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.